Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welianzi, NIM 226310777. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian atau artikel saya mengenai risiko pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah, fokus pada tantangan dan solusi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu akad mudharabah dan akad musyarakah. Jadi, akad mudharabah dan akad musyarakah merupakan akad kerjasama di mana untuk akad mudharabah itu adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana. Sedangkan akad musyarakah adalah akad kerjasama kemitraan atau kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal masing-masing. Untuk kerugian dan keuntungan akad musyarakah itu dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan untuk akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut terjadi karena bukan kesengajaan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu akad mudharabah dan akad musyarakah, selanjutnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa saja sih pembiayaan atau risiko yang sering terjadi di perbankan syariah terkait akad mudharabah dan akad musyarakah. Saya sudah meneliti 20 karya ilmiah, yaitu terdiri dari jurnal, skripsi, dan artikel, di mana pada 20 jurnal yang sudah saya temui ini, risiko yang ditemui itu hampir sama. Yang pertama, risiko yang biasa terjadi itu di dalam operasionalnya, ketidakjujuran dari si nasabah atau si pengelola dananya. Kemudian, keterbatasannya SDM dari pihak perbankan dalam mengawasi bidang usaha tersebut. Mengapa di sini ketidakjujuran nasabah itu menjadi risiko yang paling penting? Karena dalam akad mudharabah dan musyarakah, si pengelola atau si pemilik usaha ini dia akan membuat sebuah laporan untuk dilaporkan kepada si perbankan syariah. Jika nasabah atau banyak sekali pemilik usaha yang bekerja sama dengan perbankan syariah, maka dari pihak perbankan syariah itu akan kesulitan dalam mengawasinya secara langsung. Oleh karena itu, dalam sistem pengawasan dari perbankan syariah itu biasanya melalui yang namanya laporan. Nah, jika laporan tersebut dipalsukan, maka pihak perbankan ini tidak bisa mengetahui di mana permasalahan yang sedang terjadi pada usaha tersebut. Dan juga ada juga sebagian risikonya itu nasabah atau pemilik usaha itu menggunakan uangnya bukan untuk bidang usahanya, melainkan untuk hal lain. Itu bisa menimbulkan kerugian. Dan selanjutnya risikonya lagi yaitu karena letak wilayah. Biasanya yang menggunakan akad ini kan biasanya pengusaha-pengusaha yang baru merintis. Nah, karena pengusaha yang baru merintis, jadi biasanya tempatnya itu tidak terlalu di perkotaan. Oleh karena itu, karena jangkauan dari perbankan syariah ini lumayan jauh, jadi pengawasan secara langsung berkurang, sedangkan adanya ketidakjujuran dari nasabah itu menjadi risiko utama dalam akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, kemudian dari 20 jurnal tersebut, kami juga menemukan solusi yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya, di mana peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu solusi untuk mencegah permasalahan ini, karena akad mudharabah dan musyarakah ini memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan usaha masyarakat lokal, apalagi dalam kurung usaha mikro seperti itu. Oleh karena itu, solusi utama yang diberikan peneliti yaitu SDM dari pihak perbankannya dulu, dari sistem internalnya itu ditingkatkan lagi, misalkan memberikan penjelasan khusus, meminta mereka mengikuti seminar khusus terkait tentang akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian di dalam bidang pengawasan, sebaiknya lembaga perbankan syariah itu menggunakan teknologi, apalagi kan sekarang itu kan teknologi semakin canggih. Nah, sebaiknya perbankan itu meningkatkan dari bidang teknologinya untuk pengawasan terhadap usaha tersebut. Misalkan laporan keuangannya itu bisa digunakan bisa diupload atau bisa digunakan secara harian
nih teknologi tersebut. Jadi kan lembaga perbankan syariah itu bisa mengawasi dengan cepat dan, permasalahan yang terjadi itu bisa dikurangin. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.